Halo guys, balik lagi bareng gue Ali di channel Asokat Story. Di sini gue akan membahas beberapa upaya Amerika Serikat dalam menggempur pasukan Vietnam Utara nih, geng. Seperti yang kita tahu, pasti dalam sebuah peperangan nih ada upaya terakhir atau serangan terakhir kayak gitu lah. Contoh ketika Perang Dunia Kedua nih. Pada saat itu Jerman ketika di ujung tanduk gitu kan, ketika di ujung tanduk si Kumis Kotak selaku kanselir atau presiden Jerman pada saat itu mengerahkan nih divisi-divisi barunya atau divisi pamungkasnya lah kayak gitu. Contoh ada pasukan pemuda si Kumis Kotak tuh, geng. Yang mana pada saat itu dibentuk tahun 1943 tuh. Dan di situ juga isinya nih, geng, isinya di dalam organisasi tersebut anak-anak usia 8 tahun sampai 17 tahun, geng. Gila, masih pada belia banget gitu kan. Dan di situ mereka didoktrin gitu kan, didoktrin secara habis-habisan agar apa? Agar bisa membela Jerman nih sampai titik darah penghabisan. Bahkan mereka itu nggak segan-segan, geng, untuk menghabisi tentara Uni Soviet yang mendekat ke Jerman kayak gitu. Jadi tentara Uni Soviet pada nggak nyangka, karena mereka itu kan masih pada kecil tuh, geng, bocil-bocil, cuman berseragam, dan juga mereka membawa granat plus senapan-senapan di tangannya kayak gitu. Bahkan di antara tentara Uni Soviet banyak yang terkecoh, jadi mereka biasa aja gitu. Disangkanya mereka itu cuma anak kecil biasa, padahal mereka adalah senjata terakhir si Kumis Kotak kayak gitu, geng. Atau ketika Jepang nih, ketika Jepang menghadapi sekutu di detik-detik kekalahannya gitu kan, mereka mengerahkan pasukan khusus yang diberi nama kamikaze. Kamikaze adalah pasukan angkatan udara yang mana mereka itu rela meledakkan dirinya, geng. Demi apa? Demi memberantas musuhnya, yaitu Amerika Serikat. Bahkan pada saat itu Jepang mempropagandai pelajar-pelajar nih, geng. Jadi menteri-menteri Jepang pada saat itu datang nih ke setiap universitas nih, geng. Untuk apa? Untuk mempropagandai mereka. Maksudnya mereka tuh kalau misalkan jadi kamikaze mereka akan dikasih ini gitu loh. Dan juga mereka pasti masuk surga gitu kan. Banyak propaganda yang memberitahukan seperti itu. Jadi pemuda-pemuda di sana pada semangat lah ikut menjadi divisi terakhir Jepang, yaitu divisi angkatan udara pasukan bundir kayak gitu kan, yang diberi nama kamikaze. Bahkan di antara mereka nggak sedikit yang meledakkan ratusan kapal sekutu dan juga Amerika Serikat nih. Ya lu gimana nggak brutal gitu kan. Jadi mereka itu udah masuk pesawat nih, desain pesawatnya itu nggak bisa dibuka lagi kaca penutupnya tuh, geng. Jadi ketika masuk udah nggak bisa dibuka lagi, selamanya mereka akan di situ, kecuali mereka udah hancur gitu kan pesawatnya, tapi mereka masih selamat. Nah itu baru mereka bisa diambil gitu kan tubuhnya gitu, geng. Cuman kalau sekedar misalkan bolak-balik pun nggak bisa, bolak-balik buka tutup maksud gue, karena udah didesain sekali masuk udah selesai itu. Karena kan pasukan bundir. Bahkan di situ ada salah satu pilot yang selamat, geng. Cuman kondisinya mengenaskan. Kondisinya nggak bisa gue tampilkan di video ini karena terlalu sensitif gitu kan. Baik lagi ke pembahasan awal, yaitu upaya Amerika dan juga sekutunya melawan pasukan Vietnam nih, geng. Pada saat itu Amerika memasukkan jutaan galon nih ke dalam terowongan ini nih, geng. Terowongan caci atau terowongan pihak Vietnam Utara kayak gitu. Untuk apa? Agar mereka itu kebanjiran kayak gitu, kebanjiran plus mereka nggak bisa tidur atau tinggal di dalam terowongan tersebut, geng. Tapi nyatanya Amerika gagal. Kenapa gagal? Karena orang-orang Vietnam Utara sudah mendesain terowongannya nih, geng. Jadi terowongannya tuh nggak berujung gitu loh, geng. Jadi terowongannya itu nyambung, geng, nyambung ke Sungai Mekong. Sungai Mekong adalah sungai terbesar di Asia kayak gitu, geng. Jadi pada saat itu ketika Amerika nih memasukkan jutaan liter galon gitu kan, galon air gitu, geng. Cuman bukan pakai galon, bukan, ini mah kalau dikonversikan gitu kan. Mereka memakai alat penyedot air kayak gitu, geng.
Pokoknya jutaan galon disedot terus dimasukin ke situ, tapi nggak ngefek. Malahan itu menjadi kayak AC gitu, geng, AC alami. Jadi penyegar lah kayak gitu. Yang tadinya gerah gitu kan di dalam terowongan, terus dimasukin air jadi sejuk gitu kan. Karena air yang masuk ke terowongan nih, geng, bakal keluar lagi. Lewat apa? Lewat bawah. Karena kan terowongannya bertingkat-tingkat tuh. Tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Nah di bawahnya baru selokan air yang langsung mengalir ke sungai kayak gitu. Jadi mau dikasih air berapa juta galon juga tetap aja nggak ngaruh. Ibaratnya itu hanya menjadi penyegar gitu kan, penyegar alami untuk tentara Vietnam Utara kayak gitu, geng. Bahkan pada saat itu Amerika nggak hanya jutaan galon yang dimasukin nih, geng. Amerika pun memasukkan ribuan binatang beracun dan berbisa, geng. Contoh kayak kalajengking, kelabang, terus juga ular. Tetapi nggak ngefek, geng. Atau nggak ada dampak apapun. Jadi tentara Vietnam Utara dan juga warganya gitu kan, mereka itu udah biasa, geng, udah biasa kayak ngadepin ular, ngadepin kelabang, mereka tuh udah biasa. Malahan ini menjadi sumber gizi mereka, geng. Kenapa gue bisa bilang seperti itu? Karena mereka itu kan nggak makan nih, maksudnya nggak makan daging gitu loh, geng. Paling mereka makannya buah-buahan yang ada di sekitar itu gitu kan. Ya wajar kan, lagi perang gitu kan. Nah mereka dikasih ular. Ya udah, ular buat santapan mereka, jadi tambahan protein buat mereka. Ngasih ular, ngasih kalajengking, mereka nggak takut, justru itu adalah suatu anugerah kayak gitu. Yang mana pada saat itu Amerika ngiranya mereka bakal takut dan bakal digigit gitu kan oleh ular-ular tersebut, ya. Dan juga mereka udah biasa lah, karena kan mereka petani. Mereka petani pasti setiap harinya gitu kan menjumpai namanya ular, kelabang, terus juga kayak cacing kayak gitu, ya wajar lah. Kalajengking juga. Jadi mereka bukannya takut, malah untung gitu kan. Pada saat itu Amerika pun nggak hanya menyiramkan air dan juga mengirimkan ribuan binatang yang beracun, geng. Pada saat itu Amerika juga mengirimkan atau memasukkan lah ya, lebih tepatnya memasukkan gas beracun, geng, ke dalam terowongan tersebut. Cuman tetap aja nggak ngefek. Kenapa nggak ngefek? Karena seperti yang gue bilang tadi, terowongannya tuh bertingkat-tingkat, geng. Tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 nih. Dan bawahnya langsung ngalir ke sungai kayak gitu. Jadi di antara mereka ada yang kena, cuman nggak seberapa, geng. Karena itu suatu hal yang mudah diatasi gitu loh. Jadi mereka tinggal masuk ke kamar yang lain gitu kan, ditutup, ya udah selesai. Karena itu kan udara cepat nguap gitu kan, cepat memudar gitu loh. Sama kayak air tadi. Begitu dimasukin langsung ngalir ke bawah. Itu juga sama. Begitu racun yang berbentuk udara tadi dimasukkan ke dalam terowongan tersebut, langsung nguap cepat gitu kan. Dan racun yang belum menguap mereka bisa atasi dengan cara menutup pintu-pintu kamar mereka yang ada di dalam terowongan tersebut kayak gitu. Itu adalah 3 upaya Amerika Serikat dan juga sekutunya untuk membasmi tentara Vietnam Utara, geng. Tapi tetap aja 3 hal itu nggak berefek atau nggak berdampak kepada tentara Vietnam Utara kayak gitu, geng. Bahkan pada saat itu Perancis pun hengkang dari Vietnam, geng. Kenapa? Karena mereka ngerasa udah nggak mampu dan mereka udah kalang kabut. Ya gimana nggak kalang kabut, geng, pasukan udah hilang banyak, duit juga hilang banyak buat alutista gitu kan. Tapi nggak kunjung selesai perangnya, bahkan 20 tahun, lama banget, gila kan. Kan pas PD1 cuman 1914 ke 18, cuman 4 tahun tuh pas PD1, PD2 cuman 6 tahun. 1939 sampai 1945. Ketika perang Korea cuma 3 tahun. Nah, ini 20 tahun, gila. Nguras otak gitu kan, nguras duit kas negara maksud gua. Jadi mereka udah putus asa dan mereka pun memutuskan untuk melepaskan Vietnam Selatan, geng. Akhirnya sampai sekarang Vietnam Selatan menjadi semi komunis. Bahkan kalau kita tengok atau kita lihat nih, benderanya mirip-mirip kayak Cina dan juga Uni Soviet, geng. Background merah terus ada bintang kayak gitu. Itu sudah menjadi simbol berkibarnya ideologi komunis di negara tersebut kayak gitu, geng. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan dari menit pertama sampai menit akhir. Dan buat lo yang suka dengan video gue, pastiin udah klik tombol subscribe dan logo bel yang ada di samping gue, Ali. Kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih.